Oke, oh berarti kelenjar air mata tuh justru ada di kelopak ya dok? Aku pikir yang di ujung ini loh dok, yang bolong itu loh, bukan ya dok ya? Ya, kita berkedip tiap 5 detik ataupun 4 detik sekali itu bisa itu salah satu tanda bahwa matanya kering. Tuh Vioners ternyata kalau kedip jangan setengah-setengah. Ya, jadi kulitnya terjaga, kulitnya baik, itu udah pasti kelenjar air matanya atau produksi air matanya akan baik juga. Itu informasi baru loh dok, beneran. Halo Vioners, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja ya. Selamat datang di channel The Expert, powered by Vio Optical Clinic bersama saya Rizka Lidiani. Hari ini kita bakalan bahas mengenai fenomena dan juga bahaya mata kering ya. Tentu saja bersama narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama ini saya ingin memperkenalkan narasumber kami. Beliau ini adalah seseorang yang lahir dan besar di Palembang, di mana setelah lulus SMA Dr. Andri Agus Syah mengambil ilmu kedokteran di Cebu Doctors University Philippines. Di latar belakangi mahalnya biaya pengobatan dokter dan rumitnya konsep rumah sakit, beliau mendirikan Vio Optical Clinic, vision terapi pertama di Indonesia yang membawa inovasi treatment perbaikan fungsi penglihatan kelas dunia ke Indonesia dengan biaya yang affordable. Dr. Andri mendapatkan status fellow dari Philippines College Optometry karena achievementsnya dalam bidang optometri dan outstanding performance di bidang yang sama. Beliau melanjutkan studi dengan mengambil specialty di bidang low visions dan visual rehabilitations di Asian Eye Institute dan mengambil training ortho-K untuk menurunkan mata minus dan silinder pada anak-anak di usia pertumbuhan di Taipei Eye Center, Taiwan. Selain itu, Dr. Andri Agus Syah adalah Fellow America Academy of Optometry yang pertama di Indonesia. Semua kegiatan fellowship dan pendidikan yang ditempuh menjadikan Vio Optical Clinic selalu up to date dengan perkembangan teknologi dan treatment kelas dunia, sehingga menjadikan Vio sebagai representasi inovasi kesehatan mata dunia di Indonesia. Langsung saja kalau gitu kita berikan sambutan yang luar biasa untuk Dr. Andri. Apa kabar dok? Halo, apa kabar? Sehat-sehat ya dok? Ya, sehat dong. Selalu ya Sehat kalau kita lihat selalu. Dr. Andri ya. Harus. Dok, langsung aja nih kita akan bahas di mana episode The Expert kali ini kita mau bahas fenomena dan bahayanya mata kering. Kayaknya kesannya simple ya dok, mata kering gitu ya. Tapi ternyata berdasarkan pengalaman dokter mungkin bisa di-share juga nih ke Vioners. Apa aja sih dok sebenarnya penyebab umum mata kering yang sering dijumpai dan bagaimana faktor lingkungan atau gaya hidup di era sekarang ini bisa berkontribusi terhadap kondisi ini? Individu yang dikatakan sebagai mata kering itu kita harus melalui beberapa tes terlebih dahulu. Nah, salah satu tes yang paling umum yang kita gunakan adalah berapa detik dia harus berkedip atau berapa banyak tear break up time yang terjadi dalam waktu 10 detik biasanya seperti itu. Jadi kalau di bawah 10 detik maka bisa dikatakan pasien tersebut ada gejala mata kering. Oke. Jadi nggak sembarangan kita bilang bahwa kalau nggak nyaman atau misalnya matanya kerasa agak perih atau agak kering itu bisa dikatakan sebagai mata kering seperti itu. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Oke. Nah, tapi kalau kita bicara faktor terbesar atau yang paling banyak kita temukan untuk individu-individu yang mengalami kondisi dalam arti tanda kutip agak kering matanya itu adalah apabila environment-nya itu tidak terkontrol dengan baik. Jadi misalnya aktivitas di depan komputer atau depan monitor secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Terus misalnya bisa juga dikatakan misalnya lingkungannya kering dalam arti mungkin kita kalau di dalam ruangan yang ber-AC terus-menerus sudah dapat mengakibatkan salah satunya adalah merasa tidak nyaman dengan kondisi matanya. Dan juga yang paling juga kita sering temukan adalah misalnya bawa kendaraan atau misalnya aktivitas outdoor yang dimana terkena paparan dari sinar matahari ataupun angin dalam jangka waktu lama dan terus menerus. Itu biasanya yang menjadi salah satu faktor terbesar yang terjadi di pasien
mengakibatkan kondisi matanya ataupun kondisi air matanya tidak cukup atau kita bisa bilang sebagai mata kering seperti itu. Oke, berarti Pioners faktor lingkungan benar-benar berkontribusi ya dok ya terhadap kondisi mata kering tadi yang sudah dokter sampaikan ya, di mana aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan mungkin atau di dalam ruangan yang ber-AC atau mungkin juga terterpa sinar dari gadget gitu ya dok ya, itu juga memiliki kontribusi sebagai penyebab umum gitu ya atau faktor paling besar untuk mata kering. Nah tapi sebenarnya gejala mata kering yang sering terjadi dok, seperti apa sih dok, dan bagaimana mata kering ini bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari kita nih, termasuk pekerjaan ataupun juga mungkin kualitas hidup? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai gejala yang biasanya dirasakan oleh pasien itu adalah ketidaknyamanan dalam penglihatannya atau merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam matanya. Jadi misalnya dia harus berkedip terus-menerus atau harus memicingkan matanya yang seperti menekan, karena kan di atas kelopak mata kita ini ada meibomian gland, kita sebutnya ada kelenjar yang memproduksi air mata. Jadi kalau individu itu berkedip atau dia harus memicingkan matanya seperti ini, dia itu akan memompa kelenjar itu untuk mengeluarkan air mata yang lebih banyak. Oke, berarti kelenjar air mata tuh justru ada di kelopak ya dok? Aku pikir yang di ujung ini loh dok, yang bolong itu loh, bukan ya dok ya? Bolongnya tempat keluar saluran keluarnya itu. Oh, yang produksi justru di kelopak mata. Iya. Oke. Jadi setiap kali kita berkedip itu harusnya ada kelenjar tersebut mengeluarkan air matanya. Nah, jadi biasanya juga kalau misalnya kering bangun tidur, biasanya bangun tidur itu matanya agak lengket, biasanya juga menyebabkan bisa jadi salah satu mata kering, atau misalnya kadang-kadang keluar air mata terus-terusan itu juga dapat kita katakan sebagai mata kering. Karena yang terjadi adalah sebenarnya air mata tersebut itu harus ada bisa menempel di permukaan bola mata kita. Betul. Karena harusnya dia ada di dalam gitu ya dok ya? Ya, dia bisa menempel. Jadi dia mempunyai lapisan minyaknya. Jadi kita bilang ada lapisan minyak. Jadi dia akan nempel dan dia tidak akan otomatis akan jatuh pada saat kita berkedip. Iya, kayak gitu. Jadi misalnya kalau lagi di depan komputer tiba-tiba airnya mengalir aja, itu berarti bisa dikatakan kondisi mata kering karena kualitas air matanya tidak optimal. Karena harusnya kan dia kan tetap akan stay di kelopak mata kita pada sampai kita berkedip dan dia akan masuk ke yang ada di lubang di ujung ini, kita bilang kantusnya, dan akan segera keluar kayak gitu. Jadi nggak sampai bisa melebar kemana-mana. Gitu ya? Yes, seperti itu. Justru kalau bleber itu tandanya matanya kering dok, karena nggak ada cukup oil yang nempel gitu ya, atau hidrasi yang tempel. Jadi saya ada sedikit tambahan nih. Jadi kalau kita bicara mata kering itu biasanya ada dua faktor. Pertama adalah quantity berarti airnya banyak atau enggak. Yang kedua kita bicara mengenai kualitas air matanya cukup atau enggak, bagus atau enggak kualitas air matanya. Jadi itu yang biasanya dan itu biasanya kalau di pasien ya, ataupun individu ataupun yang banyak melakukan aktivitas depan komputer dan lain sebagainya tadi itu mulai ngerasakan nggak nyaman, agak sedikit bengkak. Bisa juga rasanya kayak ada benda asing yang masuk ke dalam mata, kayak ada pasir yang masuk. Nah itu yang bisa salah satu tanda-tanda ataupun indikasi yang harus kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Oke, dan pastinya itu akan berpengaruh ya dok ya sama aktivitas kita juga ya kan sehari-hari. Of course, sudah pasti ya. Kualitas hidupnya akan terganggu karena kan dia harus berkedip tiap saat, dia keluar air mata terus harus dilapin, terus nggak tahan terhadap cahaya yang berlebihan, itu pasti kualitas hidupnya akan terganggu banget biasanya. Oke, tapi sebenarnya itu kayak misalnya tadi ya produksi air mata yang berlebih gitu ya, terus kayak nggak tahan sama sinar gitu atau cahaya, itu sebenarnya ada faktor keturunan atau emang dari lingkungan aja sih dok? Kalau kita bicara mengenai faktor keturunan, biasanya emang ada penyakit-penyakit tertentu yang dapat menyebabkan mata kering gitu ya. Tetapi kalau kita bicara secara general populasi, mata kering itu secara diagnosa, kita ngomong misalnya perasaan matanya kering gitu kan, itu banyak terjadi untuk kondisi yang sekarang ini, karena mungkin karena environment lah kita bilang kan, aktivitas yang dilakukan seperti itu. Jadi
populasinya lebih banyak dikarenakan environment, pengaruh lingkungan ya, pengaruh lingkungan. Oke. Tapi emang mungkin aku juga iseng-iseng dok, baru tahu gitu ya, ternyata bisa ngecek kualitas air mata gitu ya. Kalau di Vio Clinic sendiri ada nggak sih dok, maksudnya caranya gitu untuk ngetes kualitas air matanya bagaimana, atau mungkin Vioners juga bisa coba ngetes sendiri gitu, di mandiri dulu gitu sebelum datang ke Vio Optical Clinic gitu dok, ada nggak dok? Oke, biasanya jadi kalau kita bicara secara pemeriksaan, pasti kita akan lakukan pemeriksaan tear quality analysis, kita bilang. Memang ada berarti ya dok ya? Yes, kita ada lakukan tear quality analysis, baik itu invasif ataupun non-invasif. Jadi akan kita cek seberapa baik volume dari air matanya ataupun kelenjarnya, kondisi kelenjarnya apakah baik, sehat atau enggak. Terus kita juga akan cek kualitas air matanya. Kualitas air matanya itu apakah oil layer ataupun di permukaan matanya itu mencukupin atau tidak untuk menjaga kelembapan dari matanya itu sendiri. Nah, tapi kalau kita bicara nih, apa sih yang bisa dilakukan oleh Vioners yang di rumah? Jadi sebenarnya observasi ya, observasi itu gini. Jadi rata-rata individu yang normal itu, dalam arti kondisi matanya itu normal, tidak ada kondisi mata kering, itu kita itu berkedip paling enggak tiap 12 detik sekali. Oke. 12 detik. Jadi kalau misalnya kita berkedip ya, kita berkedip tiap 5 detik ataupun 4 detik sekali, itu bisa itu salah satu tanda bahwa matanya kering kayak gitu. Oh, karena tadi secara refleks gitu ya dok ya, untuk menginstruksi supaya si kelenjar air matanya berproduksi gitu kali ya, karena ngerasa kering gitu ya, jadi kayaknya perlu kedip nih gitu. Iya gitu kan ya? Kadang-kadang kalau kita misalnya terlalu banyak, contohnya kalau kita terlalu banyak di depan monitor gitu nih, kita kayaknya kalau matanya dipejemin dulu sebentar enak kayak gitu. Karena yang saya temukan itu adalah kita tuh berkedip, yes kita berkedip, tapi kita tuh tidak berkedip secara penuh. Ya, jadi kita tuh kedip cuma setengahnya gitu kan, aja. langsung naik lagi. Padahal harusnya itu adalah kita benar-benar kedip, matanya ditutup, baru dibuka lagi. Jadi itu supaya apa dok? Untuk apa? Karena kalau kita hanya berkedip setengahnya ya, bagian bawahnya kita kan enggak benar-benar ketutup. Jadi kelenjar air mata tadi udah dibilang ada di atas, permukaan atas. Jadi pada saat kita berkedip, dia akan membasahin kayak wiper mobil, turun ke bawah, dia naik lagi. Nah, jadi kalau kita tutup turunnya cuma setengah, berarti yang bagian bawah nggak kena. Gitu Vioners, ternyata kalau kedip jangan setengah-setengah. Ya kan? Jadi kalau udah mulai kerasa capek, udah merem dulu sebentar ya kan, beberapa detik supaya di wipe dulu nih ya kan area mata kita. Nah terus dok, sekarang jadi apa nih pencegahan yang bisa kita lakukan gitu ya, sama-sama Vioners juga parents gitu, supaya mengurangi lah gitu resiko terkena mata kering atau mungkin memperparah justru kondisi mata kering. Oke, jadi mungkin kalau yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memodifikasi environment atau lingkungannya. Jadi misalnya kalau kerjanya di AC, terus tidurnya di AC juga. Kita negara AC. Karena kita negara tropis. Betul. Ya. Jadi itu mungkin bisa dijadiin misalnya dia humiditasnya, jadi nggak harus terlalu yang 18 derajat setiap saat kayak gitu. Nggak harus yang dingin-dingin banget. Dibuat secara yang cukup nyaman aja bagi kita, itu yang pertama. Jadi humidifiernya ya, jadi humidnya itu tetap ada, jadi tetap ada sedikit lembabnya, tetap ada, jadi untuk mengurangi jadi mata kering. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan memang yang salah satu rule yang kita bisa informasikan ke pasien adalah 20-20-20 rule. Artinya apabila kita melakukan aktivitas jarak dekat ataupun di depan monitor ataupun komputer ataupun handphone dalam jangka waktu 20 detik, kita harus melihat jauh, kalau di Amerika kan 20-20 kan 20 feet ya, tapi kita 6 meter, sejauh 6 meter, minimal 6 meter selama 20 detik. Oke. Nah itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin memodifikasi. Jadi salah satunya adalah mengkonsumsi air putih yang banyak. Nah itu buat nge-lock hydration juga ya dok ya? Betul, salah satunya nge-lock hydration. Kedua, kalau kita minum air putih yang banyak, selain bagus untuk kesehatan ya, kita mau nggak mau harus ke toilet nih. Benar. Kalau ke toilet berarti monitornya berhenti sebentar. Nggak ada AC juga ya dok, kebanyakan ya kan. Bisa juga nih dokter Andri ya. Ngasih ancer-ancer rutenya bagus nih ada dokter Andri ya. Oke, yang ketiga mungkin suplemen ya, vitamin-vitamin yang dapat membantu untuk memberikan
kelembapan terhadap air matanya kayak gitu, Oke. menambah produksi air mata. Suplemen itu didapat dari memang hanya chemical aja atau mungkin ada bahan-bahan nabati yang bisa juga dikonsumsi mungkin dok untuk pioners yang bisa nambah kelembapan area mata? Iya, jadi semuanya yang berlemak tapi lemak yang bagus ya kita ngomong ya. Jadi apapun yang bagus untuk kulit pasti bagus untuk matanya, air matanya juga. Berarti itu kuncinya. Jadi kuncinya gini, kalau kulitnya lembab ya, jadi kulitnya terjaga, kulitnya baik, itu udah pasti kelenjar air matanya atau produksi air matanya akan baik juga. Itu informasi baru loh dok, beneran. Saya nggak nyangka bahwa memang kelembapan itu benar-benar diperlukan untuk mata juga. Dipikir tuh kayak ya udah produksi air mata sudah alami, jadi kayak baik-baik aja, nggak akan bermasalah. Saya pikir tuh begitu dok. Ternyata bener-bener ngaruh ya. Maksudnya kayak kualitas kita minum air putih ya, kemudian kualitas makanan yang kita makan untuk jaga kelembapan kulit. Nggak cuma kelembapan kulit ternyata pioners, tapi bisa juga untuk jaga kelembapan mata. Ya, dok, jadi ya? misalnya kalau mengkonsumsi omega 3 itu bagus seperti itu. Oke. Nah, sekarang dok kalau misalnya memang sudah ada mata kering ya. Kita udah ngerasa nih punya mata kering. Apakah memang kondisi mata kering ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mata yang lain? Misalnya dok, refraksinya jadi nambah gitu atau jadi indikator untuk nambah mengganggu kesehatan mata yang lain. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai mata kering, apakah ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang lainnya ataupun kelainan refraksi ataupun kondisi mata yang lainnya? Yes, kita bisa relate itu. Jadi misalnya contohnya aktivitas di depan komputer atau misalnya matanya kering, misalnya didiagnosa matanya kering. Biasanya kalau individu mata kering kan udah pasti kan kalau misalnya yang terjadi adalah kualitas air matanya kurang, berarti air matanya akan banyak berlebihan nih, jadi keluar air mata terus. Keluar air mata terus mungkin jadi membuat matanya bisa gatel, bisa nggak nyaman, dan biasanya kalau untuk anak-anak yang akan mereka lakukan adalah ngucek. Nah itu, ya, nggak sengaja ya refleks ya. Ya ngucek. Nah biasanya kalau misalnya kebetulan kalau tangannya lagi kotor, dia ngucek, matanya jadi iritasi bisa. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi dengan melakukan ngucek nih, misalnya kita melakukan aktivitas misal mekanik untuk rub matanya, yang terjadi adalah perubahan dari bentuk bola mata. Jadi yang dulu kalau kita bilang kemungkinan bisa menimbulkan silinder. Jadi malah jadi silinder dok. Bisa jadi silinder karena kan dikucek matanya. Oke. Jadi terjadi perubahan refraksinya. Yang ketiga ya, dengan terjadinya perubahan refraksi ataupun berubah bentuk kornea itu dapat mengakibatkan penyakit-penyakit seperti kayak penyakit keratokonus yang dikarenakan bentuk bola matanya jadi kayak ada baret-baretnya di kornea yang sengaja ngucek lagi ya dok. Betul. Ternyata indikasinya lumayan banyak juga nih viewers dan juga parents ya, akibat mata kering dampaknya jadi banyak banget, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan mata yang lain. Nah sekarang dok, ini kan banyak banget nih dok, maksudnya obat tetes mata yang beredar di pasaran gitu ya. Kalau menurut dokter Andri, tanggapannya gimana nih terhadap obat tetes mata yang beredar di pasaran, dan ada tips gak nih dok untuk milih obat tetes mata yang cocok dan juga bagus gitu untuk mengatasi mata kering kita? Oke, jadi banyak ya obat tetes yang kita bisa beli secara bebas, terus terang. Betul. Nah, tetapi kalau memang saya bisa sarankan memang adalah penggunaan obat tetes yang udah direkomendasikan penggunaannya oleh dokter mata ataupun tenaga ahli kesehatan mata. Kenapa? Karena sebelum mereka memberikan obat tersebut atau air mata buatan tersebut, sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi mereka tahu kondisi matanya seberapa parah ataukah memerlukan tingkat kelembapan atau tingkat kualitas obat yang lebih baik atau enggak. Karena kan kalau kita bicara mengenai obat air mata buatan itu akan banyak tingkatan-tingkatannya. Jadi yang mana yang hanya perlu pakai 1 kali, misalnya perlu pakainya 2 kali atau perlu pakainya tiap jam, itu akan berbeda tiap satu individu ke individu lainnya. Nah, karena yang kita ingin lakukan adalah kita ingin menyembuhkan. Betul. Jadi kalau misalnya kasih contoh nih, beli aja nih di obat di counter misalnya di mana lah kayak gitu dijual bebas. Pada saat mata kering dipakai, ya. Terus kering udah nggak kering nggak dipakai lagi.
Nah, terus mati kering lagi pakai. Berarti kan itu adalah mengulang kejadian yang sama terus menerus. Karena kalau kita ketemu misalnya ke Vio atau misalnya ketemu saya atau misalnya ketemu dokter yang lain atau dokter mata gitu ya atau ahli kesehatan matanya, yang kita lakukan adalah oke, kita udah kasih air mata buatan, kita harus kita akan evaluasi nih apakah lingkungan yang harus kita modifikasi. Jadi diharapkan ini dapat mengatasin kondisi mata keringnya dikarenakan environment, jadi tidak akan tergantung dengan obatnya lagi, obat tetes matanya lagi. Itu sih yang menjadi intisari dari kenapa harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu seperti itu. Supaya lebih tepat, penanganannya juga lebih komprehensif gitu ya, dan lebih tepat sasaran juga gitu ya dok ya. Betul. Wow, oke, ternyata menarik sekali ya Dokter Andri, thank you banget. Nanti kita bakalan balik lagi ya dok ya. Akan ada banyak pertanyaan pastinya nih untuk Dokter Andri dari Vioners ya. Untuk itu Vioners, wow. Aku cuma wow doang nih, karena ternyata mata kering, penjelasan dari Dokter Andri banyak banget nih pengaruhnya ya kan, penyebabnya kita udah tahu, kemudian pengaruhnya terhadap kesehatan mata juga tadi kita juga sudah tahu ya, kemudian juga gimana cara tips memilih obat tetes mata yang tepat ternyata juga harus ada nih, nggak bisa sembarangan pilih. Untuk itu kalau misalnya sekarang Anda sudah punya masalah gitu ya, sudah mulai mengalami gejala-gejala mata kering, terus seperti apa solusinya, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya mengenai solusi untuk mengatasi mata kering. Kita ketemu lagi nanti ya. Restoring the mucin layer and offering superior cell hydration protection. That's how Systane Ultra lubricant eye drops deliver fast-acting relief to make patients feel unstoppable. Hello Vioners, kembali lagi di The Expert powered by Vio Optical Clinic bersama saya Rizka Lidiani. Nah, kalau tadi Vioners kita udah dengerin ya obrolan sama Dokter Andri tentang problem mata kering, kemudian apa aja sih penyebabnya, terus gimana cara pencegahannya, terus kalau udah terjadi sekarang kita pastinya pengen tahu dong gimana sih solusinya ya untuk mengatasi mata kering. Untuk itu kali ini sudah hadir bersama saya narasumber kita, ini ada Ibu Eliana Sari, AMDRO. Halo Ibu Eli. Halo Mbak Rizka. Apa kabar Ibu? Baik. Nah Vioners, Ibu Eli beliau ini adalah D3 Aro Leprindo Jakarta dan juga Professional Aware Alcon Indonesia ya Bu ya. Beliau ini juga dari PT Anugrah Argon Medica yang handle produk-produk Alcon. Begitu ya Bu Eli ya. Oke, Bu Eli senang banget udah bisa hadir. Terima kasih banyak. Bu, tadi kan udah ngobrol nih kita semua ya, para Vioners sudah ngobrol sama Dokter Andri gitu ya, gimana penyebabnya mata kering gitu ya, apa saja pencegahannya, kemudian dampaknya juga terhadap kesehatan mata yang lain bagaimana. Nah sekarang kalau sudah terjadi, kalau sudah terlanjur, karena kita nggak bisa hindari gitu ya Bu Eli, pastinya harus ada solusi. Ya kan, salah satu solusinya nih adalah yang sudah ada di depan kita nih. Ada Systane gitu ya. Mungkin Bu Eli bisa bantu kenalin dulu nih ke Vioners yang ada di rumah atau ada di mana aja gitu ya. Sebenarnya Systane itu apa gitu ya, dan bagaimana produk Systane ini bisa mengatasi mata kering. Oke, terima kasih. Hai Vioners, selamat siang ya hari ini ya, kita senang sekali kita bisa ketemu di hari ini. Mungkin sebelum saya memulai, banyak sekali mungkin Mbak Rizka orang awam yang nggak paham mengenai Systane ya sebenarnya apa. Tapi di sini saya akan sedikit sharing untuk membantu menjelaskan ke Vioners mengenai Systane. Oke, kalau kita bicara mengenai Systane merupakan obat tetes mata yang digunakan untuk indikasi mata kering. Dan di Indonesia saat ini memang seperti yang ada di depan kita nih, Systane di Indonesia saat ini ada 2, yaitu Systane Ultra dan Systane Hydration. Oke, ya. Terus bagaimana sih Bu sebenarnya baik Systane Hydration ataupun Systane Ultra bisa mengatasi mata kering tuh gimana cara kerjanya? Systane sendiri terdiri dari isinya 5 mili, jadi digunakan cukup untuk 1 bulan untuk 1 botolnya. Jadi memang disesuaikan dengan jumlah milinya. Oke. Kemudian di sini kita juga ingin menjelaskan sedikit, Systane itu merupakan merek dagang dari dan diproduksi oleh Alcon Pharmaceutical, dan saat ini yang menjadi distributor resmi di Indonesia adalah PT Anugrah Argon Medica. Seperti tadi yang disampaikan ya, saya sendiri saat ini di AAM.
Kemudian betul sekali ya, produk Systane memang saat ini digunakan banyak orang mengenal untuk indikasi mata kering. Di dalam Systane Ultra sendiri terdapat HP Guard. Seperti mungkin orang awam nggak paham ya HP Guard itu apa, tapi secara signifikan memperbaiki gejala mata kering ringan dan situasional karena mampu 2 kali lebih mempertahankan lapisan air mata untuk tidak mudah pecah dan memberikan perlindungan yang unggul. Biasanya kalau Systane Ultra ini diberikan untuk anak-anak remaja, kemudian yang tadi situasional ya, untuk pemula dengan gejala dry eye ringan. Kemudian Systane Hydration sendiri terdiri dari kombinasi antara HP Guard dan hyaluronic acid. Oke, kalau hyaluronic acid tuh aku lumayan familiar tuh. Okay. Itu bisa menahan berat air gitu kan ya, untuk bisa nge-lock hydration gitu ya. Betul. Jadi yang terbukti memang 2 kali lebih meningkatkan perlindungan lebih baik dan pemulihan permukaan mata. Juga mengurangi gejala mata kering yang terjadi setelah pasca operasi seperti itu. Nah, jadi mungkin supaya Vioners nggak bingung juga nih Bu Eli, termasuk aku ya, saya juga baru kenalan sama Systane. Apa sih sebenarnya yang membedakan Systane dari Alcon ini dengan obat tetes mata yang sudah beredar di pasaran? Oke, kalau kita bicara mengenai beda dengan yang lainnya, saat ini memang Systane adalah memiliki bahan pengawet yang memang aman. Oke. Dan memang terbukti ada riset daripada independent study yang menyatakan bahwa bahan pengawet tersebut merupakan jenis polikuat yang memang cukup aman digunakan untuk jangka waktu panjang. Dan memang Systane sendiri memiliki sifat mempertahankan lapisan air mata sehingga tidak mudah pecah dan memperbaiki lapisan air mata sehingga mengurangi evaporasi atau penguapan. Oke, nah berarti itu bedanya ya Vioners. Jadi kalau Systane ini mungkin yang membedakan dengan obat tetes mata yang sudah beredar di pasaran dari sisi cairan pengawetnya tadi ya Bu ya. Betul. Cairan pengawetnya lebih aman kalau dibandingkan dengan mungkin obat lain yang beredar di pasaran gitu ya. Nah tadi balik lagi nih Bu, ada 2, ada yang hydration, ada yang ultra. Tadi Bu Eli udah sedikit menjelaskan gitu, tapi mungkin supaya lebih dipermudah lagi, supaya lebih dipahami lagi gitu ya dengan gampang oleh Vioners. Misalnya saya nih Bu, ya kan saya kebanyakan di depan laptop, hari-hari di depan laptop. Ini mata udah kedep gitu ya, udah mulai perih gitu kan, udah mulai kerasa kering. Saya cocoknya pakai yang mana Bu Eli? Kira-kira dalam 1 minggu itu biasanya kalau depan komputer itu biasanya berapa lama? Lumayan Bu, bisa 5 sampai 7 jam lah ya. Oke. Dalam 1 hari. Oh, 1 hari. Seminggu tuh saya bisa 5 hari. 5 sampai 6 hari ya. Dalam 5 hari biasanya apa yang terjadi biasanya dengan gejala tadi yang seperti dirasa 2 kali atau selama 3 kali dalam 1 minggu itu? Lebih kurang iya sih ya 2 sampai 3 kali gitu. Kalau lagi memang kerjaannya lagi intens banget gitu ya, itu lumayan tuh Bu. Lumayan kerasa banget kering terus ujung-ujungnya jadi perih gitu kan ya matanya ngerasanya. Ya, jadi kalau untuk Mbak Rizka kita berikan biasanya Systane Ultra cukup. Systane yang ultra. Oke. Jadi untuk gejala mata kering ringan atau situasional tadi. Oke, mata kering ringan ya. Kalau tadi yang setelah operasi berarti pakainya yang Systane hydration. Hydration, betul. Karena memang biasanya kalau setelah operasi membutuhkan penanganan lebih gitu mungkin ya Bu ya. Iya. Biasanya operasi apa aja Bu? Biasanya operasi katarak, lasik, retina. Oke. Untuk wanita yang sudah mengalami pramenopause, kemudian untuk orang tua juga memang sangat direkomendasikan untuk Systane Hydration tadi. Oke. Karena memiliki yang tadi dijelaskan Ada HP Guard dan acid hyaluronic ya? acid tadi. Oke, berarti Betul. memang untuk bisa kasih kelembapan lebih lagi dan Betul. bisa ngelok kadar air di Betul. area mata gitu ya Betul Bu Eli ya. sekali. Oke, mungkin kalau Bu Eli boleh share ke Vioners gitu ya. Ada tipsnya nggak sih Bu cara pakainya Systane gitu supaya hasilnya juga jauh lebih maksimal gitu dirasakan? Untuk cara penggunaan yang lebih baik ya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, biasanya kalau saya sendiri sebagai tenaga praktisi ya kita sarankan terlebih dahulu untuk ke dokter mata ya untuk rekomendasi tersebut karena memang dokter mata nanti akan menentukan apa yang perlu diresepkan dan direkomendasikan untuk pasien tersebut seperti itu. Oke, jadi memang sebaiknya nih Vioners konsultasi dulu. Saya sendiri juga tadi udah ngaku ya sama dokter Andi termasuk yang cuek aja gitu ya kan. Makanya kalau udah mata merah kan katanya menurut iklan ada yang ini gitu ya. Pakai aja, ternyata memang rekomendasi terbaik, tips yang terbaik adalah harus konsultasi dulu dengan dokter mata. Karena tadi nih Vioners dari bahannya aja tuh beda-beda.
ya, peruntukannya juga beda-beda. Jangan sampai kita malah salah pilih yang seharusnya mungkin tidak perlu pakai yang itu, yang hydration misalnya ya, supaya nggak salah pilih lebih baik memang konsultasi dulu gitu ya. Betul sekali. Oke, berarti untuk yang hydration maupun yang ultra ini bisa banget dipakai untuk semua jenis mata kering nih Bu Eli. Betul sekali. Jadi Systane itu memang sebenarnya adalah jenis obat, tapi Systane memang dijual bebas dan bisa untuk penderita mata kering tadi. Tapi kembali lagi ya, kalau kita bicara mengenai siapa yang perlu kita berikan, tetap rekomendasi dokter, karena contohnya ya, kita misalkan nih Mbak Rizka, untuk anak-anak biasanya itu tetap kita harus dan wajib untuk merekomendasikan ke dokter mata untuk penggunaan Systane tersebut. Karena dosisnya juga kita nggak tahu kan Iya, ya, dosisnya betul nggak tahu sekali. yang mana, Betul terus sekali. yang baik yang mana gitu ya. Iya. Karena lihat lagi kondisinya karena apa, apakah ringan atau mungkin ada kondisi tertentu gitu ya. Nah oke, itu tadi perbedaan antara yang Systane Hydrations dengan yang ultra gitu ya. Nah sekarang aku kan termasuk yang centil nih Bu Eli, suka pakai soft lens ya kan. Oke. Kadang-kadang juga jadi mata merah juga, jadi kerasa kering juga. Atau mungkin para viewers nih, pengguna lensa RGP ya, atau pengguna ortoke gitu iya, ya. Aman betul. nggak sih nih Bu Eli untuk pakai Systane? Sebenarnya memang untuk Systane Ultra dan Hydration secara riset memang bisa digunakan untuk lensa kontak, ortoke ataupun RGP. Karena memang biasanya pengguna lensa kontak itu pasti akan mengalami gangguan terhadap lapisan air matanya. Oke. Sehingga kita memang untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk memberikan kenyamanan yang optimal bagi pengguna lensa kontak, kita tetap arahkan penggunaan Systane sebagai pendamping untuk kenyamanan tadi. Gitu ya. Iya, Nah, berarti betul. bisa teman-teman ya kan, teman-teman viewers yang pakai lensa RGP atau para gengs ortoke ya. Jadi udah bisa pakai Systane, tapi jangan lupa tadi harus konsultasi dulu ya kan ke dokter matanya yang ada di Vio gitu ya. Jadi Bu Eli, kalau misalnya viewers mau beli Systane, ini sudah tersedia di platform apa aja nih Bu? Dan apa perlu resep dokter? Oke, untuk Systane ada di Vio Klinik pastinya, kemudian juga ada di optik atau apotik terdekat. Oke. Untuk resep dokter, sebenarnya Systane sendiri bebas dijual dan ada di tadi kita sebutkannya apotik, optik dan di Vio Klinik. Tapi memang tetap kita merekomendasikan ke dokter mata untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal pasiennya untuk peresepannya, sehingga tetes mata mana yang bisa diberikan, apakah Systane Ultra ataupun Systane Hydration. Oke, terima kasih Bu Eli. Tuh, jadi viewers, kalau misalnya kamu punya masalah dengan mata kering, udah mulai ngerasa gitu ya, kok kayaknya ada gangguan nih di mata kamu gitu ya, terkait dengan mata kering, jangan sampai salah, harus lebih selektif ya Bu Eli ya. Jadi kalau pilih obat tetes mata itu tetap harus selektif dan tetap harus berdasarkan saran dari ahli kesehatan mata ya. Oke, kalau gitu viewers, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di The Expert powered by Vio Optical Clinic tentu saja, karena setelah ini saya akan kembali bersama Ibu Eli dan juga ada Dr. Andri yang akan menjawab pertanyaan dari para viewers. Jangan kemana-mana ya, kita kembali lagi setelah ini. Restoring the mucin layer and offering superior cell hydration protection. That's how Systane Ultra lubricant eye drops deliver fast-acting relief to make patients feel unstoppable. Hai viewers dan juga parents, kembali lagi di The Expert powered by Vio Optical Clinic bersama saya Rizka. Nah, saat ini kita sudah ada di segmen Q&A dan sudah kembali bersama kami di sini sudah hadir Dr. Andri. Halo Dok, balik lagi Dok. Iya. Oke. Sorry Rizka. Dr. Andri, tadi udah sempat ngobrol nih aku sama Bu Eli ya. Bu Eli ya, kalau ternyata untuk memilih obat tetes mata yang benar gitu ya, yang baik buat kita itu memang harus sesuai dengan saran ahli kesehatan mata. Berarti memang di Vio Optical Clinic tuh memang sekonsen itu Dok terhadap, maksudnya sampai ke tetes mata yang dipakai pasiennya, dan juga pengen tahu nih dari Dr. Andri sebenarnya kualitas obat tetes mata yang baik tuh seperti apa sih Dok, supaya viewers juga tahu nih obat tetes mata yang bagus buat mereka. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa obat tetes mata atau kita bilang sebagai air mata buatan itu berbeda satu produk dengan produk lainnya. Nah,
Dan memang Vio concern sekali mengenai apa yang akan digunakan oleh pasien kita ya, karena kita tahu bahwa penggunaan air mata buatan itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama biasanya. Nah, kalau kita bicara mengenai air mata buatan atau obat tetes, itu tiap produk tidak sama. Yang yang paling penting yang kita harus perhatikan adalah kandungannya. Apakah kandungannya itu dan preservatifnya. Preservatif itu artinya bahan pengawet atau formula yang digunakan. Nah, itu harus kita benar-benar perhatiin. Nah, kalau kita bicara mengenai fungsinya, ya sudah pasti yang paling benar adalah dengan digunakan tetes mata itu dapat memberikan efek membuat permukaan matanya lebih smooth, lebih lembab, sehingga pasien tidak harus menggunakan tetes mata itu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cepat. Artinya efektivitasnya harus maksimal itu yang, karena kalau kita tahu bahwa efikasi atau misalnya compliance dari pasien misalnya digunakan hanya lebih pasien akan lebih compliance kalau memang digunakan seminim mungkin. Artinya gini, kalau kita bisa bicara produk A yang harus 6 kali tetes atau tiap 2 jam tetes, dengan produk B yang hanya perlu 2 kali tetes tapi dengan hasil yang sama, sudah pasti kita akan mengetahui bahwa pasien pasti akan komplain dengan 2 kali tetes. Betul dong. Iya. Karena kalau 6 kali tetes pasti ada yang miss-nya, pasti ada yang kelupaan. Karena kan kita kan setiap hari banyak kegiatan nih, aktivitasnya sampai lupa, kadang-kadang makan aja bisa sampai lupa. Betul. Itu sih, jadi pemilihan air mata buatan, obat tetes air mata buatan sangat penting bagi kita. Gitu ya, terutama tadi juga salah satunya preservatif juga ya dok ya. Tadi udah disampaikan juga sama Bu Eli ya, yang membedakan nih antara Systane dengan obat tetes mata yang lain dari bahan pengawetnya juga ya, yang membedakan. Oke, nah sekarang kita langsung aja ya dokter dan juga Bu Eli untuk bacain nih pertanyaan yang sudah masuk dari sosial medianya Vio Optical Clinic ya. Yang pertama nih untuk Bu Eli dulu dari RHM Tekur. Bu Eli, ada obat tetes yang rekomen gak untuk saya yang tiap hari naik motor terus jadi cepat kering matanya, katanya Bu Eli. Oke, baik. Jadi memang biasanya kalau pengguna sepeda motor itu pasti akan banyak terkena angin ya. Betul. Jadi lapisan air matanya mudah menguap. Oleh sebab itu sangat cocok untuk diberikan obat tetes mata yang tadi kita sebutkan, salah satunya Systane Ultra. Karena dia air matanya terevaporasi oleh udara atau gampang menguap ya. Oke, seperti itu ya. Untuk RHM Tekur ya kan, kalau dari Bu Eli rekomendasinya Systane yang Ultra, tapi alangkah lebih baik kalau cek mata dulu deh di Vio Optical Clinic ya. Biar dapetin rekomendasi yang tepat juga nih dari ahli matanya Vio ya. Oke, yang berikutnya nih ada pertanyaan dari Love Myself 3000 katanya ya. Untuk Dokter Andi nih, untuk Dokter Andri, penggunaan obat tetes itu ada efek samping nggak dok? Apa yang akan terjadi kalau ke mata kita kalau penggunaannya terlalu berlebihan atau tidak sesuai anjuran, dok? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai air mata buatan, obat tetes air mata buatan, apakah ada efek sampingnya? Tergantung tadi, aku bilang kalau misalnya direkomendasikan oleh dokter ataupun memang dari tenaga ahli kesehatan mata, mereka pasti akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Artinya, kondisinya seperti apa dan berapa lama penggunaan alat air mata buatannya, dan biasanya kita akan lakukan pemeriksaan ulang setelah penggunaan obat atau penggunaan obat tetes tersebut. Nah, apakah dapat mengakibatkan efek samping? Yes, kalau obat tetes tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi yang sudah diberikan atau pasien tidak compliance dengan penggunaan obat tetes tersebut. Seperti itu. Berarti pasti nih ya Vioners dan juga Love Myself 3000 ya ada efek sampingnya. Makanya penting banget tadi ya, balik lagi harus selektif pilih obat tetes mata dan berdasarkan rekomendasi dari ahli kesehatan mata ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Adam Wiradi Arif. Tips pakai softland supaya nggak cepet kering dong dok, katanya. Oke, jadi yang penting itu kalau kita bicara mengenai softland ya. Softland. Jadi tips yang paling penting untuk memilih softland yang baik dan tepat adalah kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, ini udah pasti. Karena di rumah sakit ataupun di optik ataupun di klinik biasanya kalau emang pasien pengen
pengen menggunakan soft lens, pasti kita yang akan cek adalah kondisi kesehatan matanya atau memungkinkan atau enggak. Setelah itu kita akan coba cek apakah kadar air matanya masih baik atau tidak, seperti itu. Nah setelah itu kita akan lakukan pemilihan lensa kontaknya. Nah pemilihan lensa kontak lunak atau soft lens itu kita akan melihat dari aktivitas yang dilakukan oleh customer. Dari segi aktivitas yang dilakukan, terus misalnya jangka waktu pemakaian lensa kontaknya juga itu akan sangat penting. Artinya misalnya aktivitasnya, contoh nih aktivitasnya traveling terus menerus, sering traveling, terus aktivitasnya juga banyak di outdoor. Mungkin yang kita akan rekomendasikan adalah daily disposable. Tapi misalnya, ternyata matanya agak sedikit kering, termasuk mata yang cukup sensitif, terus lebih banyak di AC mungkin ya aktivitasnya di AC. Nah itu mungkin bisa misalnya kita menggunakan monthly disposable. Kalau memang bisa juga dikombinasikan dengan yang tadi air mata buatan yang tadi udah disebutkan oleh Bu Eli. Oke, berarti memang balik lagi tipsnya adalah harus cek dulu ya berdasarkan rekomendasi dari ahli kesehatan mata dan lihat juga aktivitasnya ya lebih banyak di mana gitu ya supaya tahu cocoknya yang mana nih gitu ya pakai soft lensnya supaya nggak cepat kering. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Adam. Berikutnya ada pertanyaan dari Lost in New York 2023. Dokter Andri lagi nih pertanyaannya. Kenapa dok saat berjam-jam main games mata kok jadi cepat kering ya? Oke. Ini banyak banget nih kayak pasien yang iya sama nih gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya game ya, tapi mungkin hampir semua aktivitas yang melibatkan screen ya. Jadi screen, jadi monitor itu yang menyebabkan mungkin salah satunya menyebabkan mata kering. Tetapi kita pertama itu yang mungkin saya akan jelaskan adalah dari struktur anatomi bola mata kita. Jadi kalau bicara kita aktivitas di monitor ya atau di screen kayak gitu ya atau di handphone, di laptop atau di komputer, yang terjadi adalah mata kita itu akan lebih jarang berkedip ya karena kita fokus melihat objek yang di depan kita. Nah, jadi kalau dari jarang berkedip artinya adalah terjadi evaporasi. Ya, jadi evaporasi, jadi air matanya akan cepat menguap. Yang pertama, yang kedua mungkin dikarenakan dari paparan sinar biru jadi cahaya yang keluar dari monitor tersebut juga dapat menyebabkan kondisi matanya lebih cepat kering. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kalau kita lakukan aktivitas di depan komputer atau depan screen kayak gitu akan lebih cepat menyebabkan matanya menjadi kering. Jadi mungkin salah satu advice itu mungkin bisa voluntary blinking. Jadi voluntary blinking itu jadi biasakan untuk ngedip ya secara sadar gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita kan ngedip itu nggak sadar-sadar juga gitu artinya. Nah selain itu juga mungkin bisa dibantu apabila memang saya sih biasanya selalu rekomendasikan apabila memang aktivitasnya di depan komputer, game, terus dalam kondisi ruangan yang kering dalam arti yang ber-AC ya, setiap jam gitu ya mungkin kita bisa menggunakan air mata buatan yang memang udah direkomendasikan untuk penggunaannya oleh ahli kesehatan mata. Iya ya, ternyata bener ya Vioners ya, baru sadar nih dok. Aku juga tadi ngobrol sama Bu Eli ya Bu ya, aku bilang Bu, aku juga screen time-nya lumayan sering nih gitu ya dan matanya suka terasa kering. Ternyata emang iya dok ya, kalau kita fokus di depan screen gitu lupa blinking ya. Betul. Baru sadar nih dokter Andri yang menyadarkan kita kan ya Vioners dan juga Pers. Jadi ingat-ingat kalau lagi fokus ya kan di handphone ya kan ataupun juga di laptop atau lagi main game coba tadi voluntary blinking kata dokter Andri ya dan jangan lupa kalau misalnya memang ngerasa kering banget ya tadi ya kita minta rekomendasinya dari ahli kesehatan mata di Vio mungkin ya untuk bisa tahu nih kira-kira butuh cairan sustain yang mana gitu ya. Oke, berikutnya ada yang tanya ke Bu Eli sekarang nih. Bu Eli, no name 123. Rekomendasi penetesan sustain ke mata itu berapa kali sebaiknya dalam sehari, Bu? Oke, untuk sustain sendiri itu yang membedakan tadi yang sudah kita ngobrol-ngobrol tadi, perbedaan sustain dengan tetes mata lainnya, sustain sendiri cukup 2 tetes dalam 1 hari. 2 tetes aja dalam sehari. Oke. Iya. Berarti itu udah cukup. Iya, ya? Karena memang kandungan sustain tadi memiliki HP Guard, kemudian yang sustain hydrationnya memiliki HP Guard dan
hyaluronate acid Oke, tadi. berarti Jadi memang satu kemasan ini 5 mili ya dok? 5 Bu mili, ya benar betul. ya? 5 mili ya. Itu ada ini nggak sih expiry date-nya gitu Bu setelah dibuka mungkin atau butuh jangka waktu berapa lama? kalau sudah dibuka biasanya penggunaan kalau memang betul-betul comply itu 1 botol cukup untuk 1 bulan. 1 botol cukup buat 1 bulan ya. Kurang bahkan 3 minggu ya dok ya bisa digunakan. 5 mili bisa digunakan 3 minggu sampai 1 Iya. bulan tuh viewers dan juga parents. Jadi sangat efisien sekali ya kan, dan yang pastinya nggak perlu lama-lama ya kan, nggak anti lupa ya kan, karena dipakainya sedikit aja, cuman sampai 2 tetes aja gitu ya untuk bisa mengobati atau mengatasi mata kering kamu gitu ya. Oke, sudah terjawab ya, no name ya. Terakhir nih dok, nah ini dok yang terakhir, penggunaan ortoke dok ya kan, ini adalah salah satu pelayanan yang paling canggih gitu, yang paling banyak banget favorit di View Optical Clinic. Bisa nggak nih dok pakai cairan Systane untuk pengguna ortoke? Oke, jadi kalau kita bicara Systane ya, Systane secara umum itu kompatibel untuk semua penggunaan lensa kontak ya. Jadi kompatibel artinya bisa digunakan untuk pengguna lensa kontak pada umumnya. Jadi termasuk salah satunya adalah ortoke. Nah, itu seperti itu. Jadi memang bisa digunakan untuk semua lensa kontak dan itu cukup baik. Pengalaman saya mengatakan dengan penggunaan Systane misalnya untuk lensa kontak ataupun ortoke itu cukup membantu pasien dalam memberikan kenyamanan pada saat menggunakan lensa kontak tersebut. Oke, nah tuh, jadi para pengguna ortoke di mana saja ya kan, sudah ada rekomendasinya juga dari Dr. Andri. Kalau Anda pengguna ortoke sangat membantu ya untuk menjaga kelembapan area mata Anda pada saat memakai lensa ortoke, dan juga kalau lagi nggak pakai juga kalau kering ya dok ya bisa digunakan juga gitu ya. Betul. Untuk bisa membantu menjaga kelembapan mata. Oke, kalau gitu pertanyaannya sudah semua dibacakan. Mungkin terakhir nih sebagai penutup Bu Eli ada yang mau disampaikan mungkin Bu, silahkan ke viewers dan juga parents di rumah. Oke, kalau kita bicara mengenai kondisi mata kering, mungkin salah satunya adalah dapat membawa efek signifikan pada kehidupan pasien. Oleh sebab itu, untuk memilih tetes mata sebaiknya memang sangat selektif dan memang perlu kita untuk memeriksakan kondisi kesehatan mata kita ke ahlinya, sehingga tidak salah untuk merekomendasikan, terutama kalau dari sisi Alkon sendiri, obat tetes mana, apakah Systane Ultra atau Systane Hydration yang memang cocok untuk diresepkan, seperti itu. Oke, kalau dari Dr. Andri dok mungkin silahkan dok. Oke, jadi biasanya kalau kita bicara mengenai air mata buatan itu biasanya berhubungan dengan ketidaknyamanan, matanya jadi nggak nyaman, agak kering dan sebagainya. Tetapi dari saya sih sebenarnya adalah bukan hanya segera lakukan pemeriksaan ya. Jadi kalau misalnya mata kering, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk dapat diberikan solusi yang terbaik. Artinya kalau memang dibutuhkan air mata buatan, maka air mata buatan, cairan air mata buatan apa yang cocok, dan itu juga kita bisa memastikan apakah memang hanya dikarenakan oleh aktivitas, misalnya tadi aktivitas gadget yang banyak atau misalnya aktivitas di depan komputer yang berlebihan, atau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang kita harus tanggulangin terlebih dahulu, atau misalnya itu penyakit-penyakit yang memberikan gejala-gejala awal karena mata kering seperti itu. Jadi akan langkah baiknya emang dilakukan pemeriksaan lebih dini dan lebih rutin seperti itu. Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya selama ini pengetahuannya masih belum komplit ya seperti saya gitu, pilih obat tetes mata yang mana aja, jangan deh ya. Lebih baik datang ke View Optical Clinic, silahkan langsung periksakan dulu mata Anda ya untuk bisa mendapatkan saran yang terbaik, saran yang tepat dari ahli kesehatan mata di View Optical Clinic untuk pemilihan cairan mata buatan atau obat tetes mata untuk Anda ya. Oke, kalau gitu Ibu Eli sama Dr. Andri sampai ketukar ya. Terima kasih banyak waktunya sudah hadir di The Expert kali ini ya. Untuk para viewers dan juga parents yang ada di rumah, sekali lagi apa yang sudah kita bahas hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bahwa memang untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat gitu ya, pilihan cairan mata untuk Anda memang sebaiknya direkomendasikan atau dikonsultasikan dulu kepada ahli kesehatan mata ya, karena sekali lagi dan istimewanya bahwa Systane ini
ini cairan tetes mata ini bisa digunakan secara aman ya dalam jangka waktu yang panjang asal memang penggunaannya sesuai tadi dengan rekomendasi dari ahli kesehatan mata Anda ya. Dan yang tadi juga sudah disampaikan sama Bu Eli bahwa memang dari sisi bahan pengawetnya juga berbeda. Dari sisi penggunaannya juga berbeda, ya kan, sangat aman sekali. Jadi mudah-mudahan sustain baik yang ultra maupun yang hydration bisa menjadi solusi untuk viewers, parents dan juga keluarga untuk mengatasi mata kering ya. Untuk Anda sekali lagi yang ingin memeriksakan mata Anda, kondisi kesehatan mata Anda, langsung aja datang ke klinik Vio Optical klinik yang terdekat ya. Ada di Bekasi. Di Bekasi itu ada di Harapan Indah sama di Galaxy. Kemudian di Tangerang ada di Green Lake City dan juga Gading Serpong. Untuk Anda yang tempat tinggalnya di Pondok Indah sudah ada sekarang baru buka nih ya Vio Pondok Indah Jakarta Selatan. Kemudian untuk Anda yang berdomisili di Depok silahkan langsung kunjungi Vio Margonda Depok dan juga ada di Bogor, Batu Nunggal Bandung ya, kemudian Banyumanik Semarang dan juga Surabaya Timur. Kenapa harus di Vio? Karena cuma di Vio Optical Clinic pemeriksaan matanya lengkap, komprehensif dan juga ditangani oleh para eye care profesional bersertifikat. Untuk Anda visioners dan juga parents yang ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai Vio Optical Clinic, silakan langsung klik link yang ada di description YouTube channel kami atau Anda juga bisa follow sosial media kami Instagram dan TikTok di @viooptical. Untuk Anda yang ingin tahu informasi mengenai Sustain, silakan langsung kunjungi website di sustain.com atau silakan follow akun Instagramnya di @myalconindonesia. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe channel kami The Expert powered by Vio Optical Clinic. Akhir kata saya Rizka Lidiani dan juga Ibu Eli dan Dr. Andri pamit mundur ya. Kita ketemu lagi di episode The Expert selanjutnya. Bye bye.